Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Nur Andini. Saya Susi Susilawati. Nama saya Tina Maulina. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perkembangan peserta didik. Terima kasih kepada Ibu Citra Karisma Islami MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi. Saja kepada pembahasan yaitu mengenai perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu konsep perkembangan. Perkembangan merupakan perubahan dan perluasan secara bertahap, perkembangan tahap kompleksitas dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, peningkatan dan perluasan kapasitas seseorang melalui pertumbuhan, maturasi, serta pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan. Yang pertama yaitu tahap sensorimotor, terjadi pada usia 0 sampai 24 bulan. Yang kedua yaitu tahap perkembangan kognitif anak praoperasional, terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga yaitu tahap perkembangan kognitif anak operasional konkret, terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Yang keempat yaitu tahap operasional formal, terjadi pada usia mulai dari 11 tahun. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tugas-tugas perkembangan. Yang pertama yaitu tugas perkembangan pada masa kanak-kanak. Dari mulai belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar mengendalikan gerak badan, mempelajari peran yang sesuai dengan jenis kelaminnya, memperoleh stabilitas fisiologis, membentuk konsep-konsep sederhana tentang kenyataan sosial dan fisik, belajar menghubungkan diri secara emosional dengan orang tua, kakak, adik, dan orang lain, lalu belajar membedakan yang benar dan yang salah. Yang kedua yaitu tugas perkembangan masa anak. Yang pertama yaitu mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan tertentu. Yang kedua, membentuk sikap tertentu terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar bergaul secara rukun dengan teman sebaya. Yang keempat, mempelajari peranan yang sesuai dengan jenis kelamin. Tugas yang ketiga yaitu tugas perkembangan masa remaja. Yang pertama yaitu memperoleh hubungan-hubungan baru dan lebih matang dengan yang sebaya dari kedua jenis kelamin. Yang kedua yaitu memperoleh peranan sosial dengan jenis kelamin individu. Yang ketiga menerima fisik dari dan menggunakan badan secara efektif. Dan yang terakhir memperoleh kebebasan diri, melepaskan ketergantungan diri dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tugas perkembangan masa dewasa awal. 1. Memilih pasangan hidup. 2. Belajar hidup dengan suami atau istri. 3. Memulai kehidupan berkeluarga. 4. Membimbing dan merawat anak. 5. Mengolah rumah tangga. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan masa setengah baya. 1. Memperoleh tanggung jawab sosial dan warga negara. 2. Membangun dan mempertahankan standar ekonomi. 3. Membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. 4. Membina kegiatan pengisi waktu senggang orang dewasa. Selanjutnya, tugas perkembangan masa orang tua. 1. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kesehatan dan kekuatan fisik. 2. Menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan menurunnya pendapatan. 3. Menyesuaikan pada teman-teman yang telah menyimak video ini dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.